sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak perkenalkan dulu namanya siapa, usianya berapa, dan alamatnya dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dan Bumi, atau dan kata lain Wal Ardi. Umur 70 tahun. Alamat Jalan Sabarjaya, Lorong Balang, RT 3 RW 1, Kelurahan Mariana, Banjarmasin 1. Nah, sudah jelas, sudah detail selengkap-lengkapnya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira Bapaknya tadi dari mana, Pak? Mariana. Jauh nggak kira-kira? Di mana Mariana? Di sana. Nah, kalau Elo dijelasin di sana juga yang nggak tahu. Intinya di sana, ya jauh. Kira-kira semuanya udah datang belum ke KHL yang dari Mariana? Nah, banyak, tapi kan masih banyak yang belum tahu, masih banyak yang belum datang ke KHL. Berarti nanti sama-sama diinformasikan, diajak datang sama-sama ke KHL-nya, oke? Oke, dan kalau boleh tahu Pak ya, datang ke KHL ini kan pasti ada yang dirasakan. Nah, keluhan Bapak ini apa saja Pak? Kalau keluhan banyak, darah tinggi, lambung, jantung. Darah tinggi, lambung, dan juga ada yang bermasalah di bagian jantung Bapak Ibunya. Kira-kira Bapak Ibu ada nggak yang keluhannya sama kayak beliau, darah tinggi? Yang sakit lambung ada? Yang jantungnya bermasalah ada? Ada Bapak Ibunya. Tapi Bapak kalau boleh tahu untuk sakit lambungnya ini kira-kira pembengkakan atau gimana Pak? Kalau jantung sudah diperiksa ke dokter, itu pembengkakan jantung. Sudah lebih kurang 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun Bapak Ibunya. Lama nggak Pak? Lama, sangat lama sekali. Jangankan 3 tahun, kita yang sakit sehari, 2 hari Bapak Ibu rasanya juga sudah menderita, kepengennya cepat sembuh. Apalagi yang sudah merasakan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun Bapak Ibunya. Terus penyebabnya kenapa emang Pak? Penyebabnya mungkin karena pola makan, pengaruh dari vitamin tadi, ya. Karena pengaruh dari darah tinggi Bapak Ibu, dari tensinya yang terlalu tinggi, pola makannya yang kurang dijaga Bapak Ibu, tensinya tinggi, akhirnya membuat jantungnya berdetak terlalu kencang. Tapi Bapak ya, selama sakit misalnya jantungnya bermasalah tadi, yang Bapak rasakan itu gimana Pak? Waktu sebelum datang ke KHL, yang saya rasakan sesak, udah capek. Jadi kalau jalan dari sini ke tangga itu sudah hampir 1 kali setengah. Berarti baru jalan dari sini ke tangga, belum naik, belum. Kalau udah naik gimana Pak? Kalau naik apalagi lebih susah rasanya, berat. Bapak Ibunya coba bayangkan, padahal baru jalan dari sini ke tangga, belum naiknya. Apalagi kalau sudah naik, Bapak Ibu pasti kira-kira menderita atau tidak Pak? Menderita. Untuk jalan dari sini ke tangga terasa susah Bapak Ibu, apalagi kalau dibawa naik tangga rasanya sesak, rasanya berat Bapak Ibu ya. Tapi Bapak, kalau misalkan seperti untuk aktivitas kerja ataupun aktivitas sehari-harinya gimana? Ya, aktivitas sehari-hari saya hanya duduk ya. Paling kalau lepas di halaman itu ya banyak istirahat tuh. Ya, kalau istirahat kita olahraga kecil gitu. Bapak Ibunya walaupun terasa susah, tapi untuk aktivitasnya masih tetap dipaksakan walaupun lebih banyak istirahatnya Bapak Ibu. Tapi kan Bapak pastinya nggak berdiam diri saja, tapi pasti Bapak pernah pengen sembuh dengan usaha berobat kayak gitu. Untuk pengobatannya sempat dibawa kemana aja Pak? Untuk berobatnya saya pertama ke puskesmas, nah, setelah itu dirujuk ke rumah sakit Kundur.
sakit yang ada di Mariana. Di situ saya direkam jantung, makanya ketahuan di rekam jantung itu ada pembengkakan jantung. Nah, setelah itu dikasih obat. Yang pertama itu setengah bulan 15 hari berobat lagi. Tapi lama-kelamaan sampai sekarang 1 bulan sekali. 1 bulan berobat sampai sekarang. Selama hampir 3 tahun ini ke rumah sakit Kundur. Bapak Ibu, berarti kan pertama kali beliau berobat itu di puskes Pak ya? Ya, Di puskesmas, terus dirujuklah ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit, Bapak Ibu ternyata dilakukan endoskopi jantung, Bapak Ibunya, yaitu tadi rekam jantungnya. Ada semacam kamera nanti yang dimasukkan lewat mulut, Bapak Ibu, untuk mengecek kondisi di bagian jantungnya gimana. Nah, setelah melakukan endoskopi jantung, Bapak Ibu, ternyata barulah ketahuan yang namanya ada terjadi pembengkakan di bagian jantungnya beliau tadi. Nah, mulai dari situ Pak ya, Bapak terus berobat rutin kayak gitu. Minum obat kadang-kadang seharinya sampai berapa butir? minum obat seharinya itu obat darah tinggi, ditambah jantung, tambah obat lambung, itu 3 butir sekali minum selama 1 hari 1 kali. Sejak ya 3 tahun yang lewat. Berarti Bapak Ibunya beliau juga kan semenjak ketahuan yang namanya pembengkakan di bagian jantung tadi, beliau ini akhirnya minum obat Bapak Ibu. Minum obat setiap harinya ini ada 3 macam. Ada 3 macam, mulai dari untuk obat yang tensi Bapak Ibu, obat yang di bagian jantungnya tadi dan juga lambungnya. Tapi kan Bapak Ibu setiap hari semenjak 3 tahun yang lalu, kira-kira banyak nggak Mbak tiap hari obat-obatannya yang masuk ke dalam tubuh beliau? Banyak, sangat banyak sekali. Setiap hari 3 butir Bapak Ibu. Coba bayangkan 1 harinya 3 butir, kalau sebulan berapa Mbak? Sebulan, belum setahun. Bapak Ibunya dikalikan 3 tahun, pastinya kan sangat banyak sekali. Tapi kan Bapak habis minum obat kayak gitu, kira-kira ada nggak perubahan atau kesembuhannya? Waktu minum obat ada perubahan, tapi setelah habis obat menjelang kontrol datang lagi kemana biasa. Bapak Ibunya kalau minum obat rasanya enak kan Bapak Ibu, rasanya mulai enteng kata beliau ya, karena kan yang namanya obat Bapak Ibu sifatnya cuma sementara. Bapak Ibu membiuskan rasa sakit, membiuskan saraf-saraf kita yang sifatnya sementara. Karena kalau Bapaknya minum obat penyakitnya langsung sembuh, mana mungkin beliau datang ke sini? Betul nggak kira-kira Bapak Ibu? Betul. Ya mana mungkin juga obatnya harus diminum selama 3 tahun terus-terusan. Berarti kan Bapak sampai akhirnya Bapak berobat tapi nggak ada perubahan. Kalau boleh tahu untuk biaya pengobatannya berapa Pak sekali berobat? Untuk pengobatan tidak tahu saya, karena saya pakai BPJS. Ya, BPJS kalau lo askes saja yang berbulan, jadi langsung dipotong itu. Jadi Bapak Ibu untuk biaya pengobatan yang beliau gunakan ini ya walaupun pakai askes, Bapak Ibu asuransi kesehatan ataupun juga BPJS. Nah yang namanya BPJS Bapak Ibu kan memang saat kita berobat nggak bayar, tapi kan per bulannya bayar, tergantung kelas A ataupun kelas 1, kelas 2, kelas 3 Bapak Ibu. Sakit nggak sakitnya kita setiap bulan juga tetap bayar Bapak Ibunya ya. Berarti kan yang namanya untuk kesehatan di dunia ini nggak ada yang gratis Bapak Ibunya. Betul nggak kira-kira Pak? Betul. Tapi sampai akhirnya Bapak ketemu dengan senter KHL ini, tahu KHL ini dari siapa Pak? Orang baik mana yang ngasih tahunya? Ya yang ngasih tahu KHL ini lah teman saya waktu saya masih dinas. Segala setelah pensiun ada yang ngasih tahu, namanya Ibu Nasri Dawati. Dia nyuruh sini, akhirnya kami datang. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Nasri Dawatinya. Ada nggak orangnya di sini Pak? Nggak ada.
Nggak ada. Nah Bapak Ibu, kira-kira Ibu Nasridawatinya ini orang baik atau tidak Bang? Orang baik, harus dicontoh Bapak Ibu, karena dengan menginformasikan KHL ini ke Bapak Walardinya beliau ini, Bapak Ibu, artinya kan sudah menjadi orang baik. Sudah menjadi orang baik dengan cara itu tadi, menginformasikan dan mengajak Bapak Walardinya datang ke KHL Bapak Ibu. Nah dimanapun beliau berada, kita doakan juga sama-sama, karena beliau sudah menjadi orang baik. Semoga beliau sekeluarga diberikan kesehatan selalu, mudah-mudahan penyakitnya cepat sembuh, dan mudah-mudahan rezekinya lancar dan berkah selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti kan Bapak Ibunya juga sama, harus jadi kayak Ibu Nasridawatinya, dengan menjadi orang baik. Bapak Ibu nanti teman-temannya, tetangganya ataupun keluarganya sama-sama diajak datang ke KHL. Oke. Nah Bapak, berarti Bapak harus ngucapin apa sama Ibu Nasridawatinya? Pada Ibu Nasridawati saya ucapkan semoga rezekinya lancar, panjang umur, sehat selalu, dan banyak ucapan terima kasih yang sudah mengalami. Amin, amin ya rabbal alamin. Pastinya kan beliau harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih Bapak Ibu, karena coba Bapak Ibu bayangkan kalau misal Ibu Nasridawatinya ini pelit akan informasi tentang KHL ataupun tidak mau berbagi informasi tentang KHL-nya, mungkin Bapak Ibu kondisi Bapak Walardinya sekarang bisa jadi, mohon maaf, semakin parah Bapak Ibu, nggak akan membaik seperti sekarang. Tapi kan alhamdulillah dengan kebaikan Ibu Nasridawatinya tadi, Bapak Walardinya bisa terapi di KHL ini, bisa merasakan kesehatan. Tapi Bapak kalau boleh tahu, Bapak terapinya ini udah berapa lama? Kalau kesini sudah 3 bulan, tapi karena bulan puasa saya 1 bulan kita terapi, jadi yang rutinnya baru 2 bulan. Berarti kan Bapak Ibu sudah 2 bulan rutinnya. Kira-kira Bapak Ibu baru atau lama? Baru 2 bulan. Berarti kan Bapak Ibu walaupun terapinya baru 2 bulan, Bapak masih ingat ya Pak, pas awal-awal terapi, reaksi yang dirasakannya gimana? Pas awal terapi, reaksi yang dirasakan semua badan sakit semua, serasa digebukin orang. Kemudian kepala pusing, kemudian gatal-gatal. Berarti kan banyak nggak Pak kira-kira reaksi yang dirasakannya, mulai dari pegel-pegel Bapak Ibu, badannya kepalanya terasa pusing dan juga gatal. Nah Bapak Ibu kira-kira ada nggak yang pulang terapi badannya sakit-sakit, yang pulang terapi ngerasa pusing, yang pulang terapi badannya gatal-gatal, ada atau tidak yang pulang? Ya berarti kan Bapak Ibu kalau misalkan pulang terapi ngerasain pusing, pegel-pegel, ataupun Bapak Ibu ngerasain gatal-gatal kayak Bapak Walardinya tadi, Bapak Ibu harus takut atau jangan? Bapak takut nggak Pak tadi Pak? Ya, karena saya sudah beritahu dengan guru-guru sini kalau ada itu ada namanya reaksi. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Walardinya. Berarti kan dia orang tua yang cerdas, orang tua yang sangat luar biasa Bapak Ibu, karena paham akan yang namanya reaksi. Sudah mendengarkan juga penjelasan dari beberapa staf gurunya. Berarti kan beliau tidak takut bila terkena reaksi yang tidak enaknya. Bapak Ibu juga sama, berarti kalau kena reaksi yang tidak enak, Bapak Ibunya jangan takut, besoknya harus datang lagi, harus dibawa terapi lagi. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena yang namanya reaksi itu adalah proses pengeluaran racun atau proses menuju yang namanya kesehatan. Nah, misal Bapak Ibu yang pulang terapi tadi kayak bapaknya badannya sakit galau, digebuk orang sekampung, ada pulang terapi badannya sakit-sakit, Bapak Ibu, itu artinya otot-ototnya yang keras, otot-ototnya yang kaku mulai dilenturkan kembali. Tapi karena belum terbiasa, menimbulkanlah rasa pegel, rasanya sakit-sakit Bapak Ibu. Contoh, misal nih ibu-ibu kemarin pas lebaran beres-beres rumah nggak Pak? Beres-beres rumah ya, mulai dari nyapu, ngepel, Bapak Ibunya nyuci hordeng, lap-lap jendela, ada yang sofanya juga disikat, ada Bapak Ibu. Nah kira-kira kalau Bapak Ibunya beres-beres, makanya sebelum lebaran kemarin kan nggak cukup sehari, kadang-kadang ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, keramiknya sampai di laundry Bapak Ibu, ada
Ya, nah berarti kan kalau misalnya selesai beres-beres nanti malam badannya sakit-sakit nggak Mak? Sakit-sakit pegel-pegel karena kan nggak kebiasa sebelum-sebelumnya nggak pernah Bapak Ibu beres-beres harus seperti itu langsung sekaligus karena nggak kebiasa akhirnya nanti malamnya badannya sakit Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya setiap hari Bapak Ibunya nyapu, ngepel, lap jendela, laundry, keramiknya tadi kira-kira badannya sakit-sakit nggak Mak? Tidak, karena sudah terbiasa. Sama Bapak Ibu ketika terapi juga rutin setiap hari, nanti lama-kelamaan badannya sudah terbiasa, Bapak Ibu otot-ototnya udah mulai lemas, udah mulai lentur, Bapak Ibu nanti itulah yang Bapak Ibunya tidak menyebabkan sakit-sakit lagi, bahkan tidak pegel-pegel lagi Bapak Ibunya. Atau misal Bapaknya tadi kan pulang terapi badannya ngerasa gatal-gatal juga Bapak Ibunya. Nah, yang pulang terapi badannya gatal-gatal ya karena dari apa yang kita makan, dari apa yang kita minum, dari apa yang kita hirup setiap harinya Bapak Ibu itu mengandung racun, mengandung kotoran Bapak Ibunya. Nah, kotoran dan racun itulah yang numpuk di dalam tubuh nanti dikeluarkan dari lubang tubuh kita yang paling banyak, namanya lubang apa? Lubang pori-pori berupa keringat. Bapak Ibu nanti bekasnya akan menimbulkan rasa gatal. Bekasnya menimbulkan rasa gatal, Bapak Ibunya sama seperti kayak kita digigit nyamuk. Pernah digigit nyamuk? Digigit buaya pernah? Enggak. Nah, Bapak Ibu pernah digigit nyamuk, Bapak Ibunya rasanya kayak kalau digigit nyamuk gimana Pak? Gatal, bentol-bentol, betul. Rasanya gatal, bentol-bentol Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu kira-kira berbahaya nggak Pak? Ya kalau cuma gatal, tapi kalau digaruk lama-lama kan akhirnya lecet keluar air Bapak Ibu. Nah itulah tandanya penolakan tubuh kita terhadap racun yang disebarkan oleh nyamuk Bapak Ibu. Sifatnya tidak lama, hanya sementara saja. Nanti kan hilang dengan sendirinya, akan sembuh juga dengan sendirinya. Berarti kalau Bapak Ibu pulang terapi badannya sakit-sakit ataupun merasa nggak enak, Bapak Ibunya takut atau jangan? Jangan takut, besoknya datang lagi, ketemu dengan para staf gurunya, Bapak Ibu dikonsultasikan. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Tapi setelah Bapak merasakan reaksi yang gak enak Pak ya, untuk perubahan yang dirasakannya sekarang gimana? Terutama di bagian jantungnya tadi. Untuk perubahan sekarang banyak perubahan. Yang pertama aktivitas saya berjalan dan terutama habis subuh saya jalan sampai 2 kilo bolak-balik itu enak, sangat enteng rasanya. Hampir subuh itu saya kan sudah 2 kilo, maju lagi sampai bolak-balik 3 kilo sampai ke rumah, sangat enteng bahkan. Beneran? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibunya yang dulunya jalan dari sini ke tangga palingan 5 meter 6 meter Bapak Ibunya sudah harus istirahat, udah ngerasa sesak Bapak Ibunya. Tapi alhamdulillah sekarang hampir setiap pagi Pak ya, hampir setiap pagi, hampir setiap habis subuh Bapak Ibu beliau ini melakukan jalan santai ataupun biasanya jogging Bapak Ibunya sejauh 2 kilo, kadang-kadang 3 kilo Bapak Ibunya bolak-balik. Alhamdulillah tidak merasakan sesak. Alhamdulillah. Tapi untuk obat-obatannya sekarang gimana Pak? Untuk obat jantung tidak dimakan lagi, yang masih dikonsumsi itu adalah obat darah tinggi. Itu pun tidak setiap hari. Alhamdulillah Bapak Ibu untuk obat-obatan ya seperti obat jantungnya tadi kan sudah tidak diminum lagi Bapak Ibunya. Yang tinggal diminum itu obat tensinya, itu pun tidak setiap hari. Alhamdulillah. Nah pastinya kan merasakan perubahan seperti ini Bapak ya, tanpa dikasih obat, tanpa disuntik, bahkan tanpa dioperasi. Tapi Bapak di KHA ini diperbaiki tulang belakangnya saja menggunakan rolling master, dan juga perantaranya Bapak datang ke center KHA ini, yang dimana ada orang-orang yang sangat luar biasa yang mendirikan KHL di Pelaju ini. Ada Mr. Kim, ada Mr. Lee, dan juga Mr. Son. Pesan-pesan yang mau disampaikan yang seperti apa Pak? Pesan-pesan yang saya sampaikan kepada Mr. Son, Mr. King, semoga berkat dari
dia mengadakan KHL di sini. Kami banyak sekali perubahan-perubahan, terutama yang datang di sini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Semoga mereka menjadi orang-orang yang baik, sehat, selalu panjang umur, serta diberikan kesehatan dan kelanjutan di KHL ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh ditutup dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Waladinya. Terima kasih banyak Bapak ya. Mudah-mudahan penyakitnya juga cepat sembuh, cepat sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu. Oh Bapak Ibu. Kira-kira ada perubahannya nggak Mas? Ada perubahannya tanpa dikasih obat, tanpa disuntik, apalagi sampai dioperasi. Tapi kan Bapak Ibu cukup diperbaiki apanya? Tulang belakang. Betul, diperbaiki tulang belakangnya. Yang miring diapakan? Diluruskan. Yang rapat direndahkan, sehingga saraf-sarafnya yang tertekan nanti terbebaskan, dan itulah yang membuat penyakit Bapak Ibu menjadi sembuh. Nah, kira-kira Bapak Ibu yang di sekitar tetangga-tetangganya, sekitar rumah Bapak Ibu masih ada nggak yang sakit jantung, Banyak. yang sakit kaki, sakit pinggang? Apakah semuanya udah datang ke KHL? Belum, berarti harus diajak atau dibiarkan? Nah, sama-sama diajak. Apalagi kan besok hari Minggu Bapak Ibunya, berarti kan kesempatan Bapak Ibu nanti ada yang kondangan, ada yang pengajian, ada yang arisan. Nanti sama-sama temannya diinformasikan supaya datang ke KHL. Oke, tepuk tangannya dulu dong.